Sebenarnya gue nggak ada janji atau niatan bikin video ini, tapi karena ada satu orang yang komen namanya Muhammad Mauludin 6073, terus di-like sama ratusan orang, gimana nggak ngerasa ketodong coba? Tapi pertama-tama gue mesti kasih tahu ke kalian, fanboy jangan marah karena komparasi kali ini tuh beneran panas. Iya, perbedaan dan kekurangan kedua HP ini tuh saling mengisi jadi bikin bingung. Ya, gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu harus beli yang mana. Jadi jangan di skip, langsung kita mulai perbandingan HP 6 jutaan terbaik di tahun 2024. Let's check it out. Yang paling sering kalian tanya tentu ada di bagian performa. Jadi gue langsung aja kasih tunjuk spesifikasi kedua HP beserta varian RAM dan ROM-nya supaya kalian bisa lihat sendiri. Tinggal di pause kalau dirasa kecepatan. FYI, gue ngetes kedua HP ini dengan varian yang sama di 8/256GB. Hasilnya untuk angka AnTuTu Benchmark 3D Wildlife Stress Test, Snapdragon bisa lebih unggul. Tapi untuk aplikasi Geekbench 6, baik angka di CPU ataupun GPU, Exynos bisa lebih unggul. Apakah ini aneh? Jawabannya ya enggak, makanya mesti diuji performance in real life-nya. Gue main Mobile Legends Bang Bang, kedua HP udah gue appeal untuk ngebuka settingan tertinggi, hasilnya tetap Vivo masih kebuka di Super Plus Ultra, sedangkan Samsung masih High Plus High. Tapi ketika dipakai 4 kali match rank bersamaan dengan koneksi Wi-Fi yang sama, hasilnya keduanya sama-sama stabil dengan suhu yang relatif hangat-hangat aja, mentok di 39-40 derajat. Walaupun saat ini gue ngerasa ya tentu 90 fps lebih playable ketimbang 60 fps, tapi ini hanya masalah waktu dan optimalisasi aja sih. Game penentu selanjutnya itu ada di Genshin Impact. Ya, gue push ke medium plus 60 fps, lagi-lagi Vivo bisa dapat angka rata-rata fps yang lebih tinggi nyentuh di 45-50, sedangkan Samsung di 40-45. Tapi satu hal yang harus gue kasih tahu ke kalian dan tidak gue sangka sih, kedua HP ini punya performa yang sangat stabil. Ada FPS drop itu nggak terlalu signifikan, dan kalau ada pun nggak terlalu ngeganggu yang gimana-gimana sih. Aman banget. Terakhir ngomongin soal suhu, Vivo di bagian layar bisa nyentuh 42,5 derajat dan di bagian belakang nyentuh 44 derajat. Sedangkan Samsung di bagian layarnya nyentuh 41,7 derajat dan di bagian belakang nyentuh 43,7 derajat. Kalau kalian tanya, Bang, kenapa di Vivo bisa lebih panas? Jawabannya tentu karena ada dimensi yang lebih tipis, jadi ruangannya itu lebih padat ketimbang di Samsung. Tapi gue surprise sih, performa kedua HP ini tuh beda tipis. Gak bisa selamanya AnTuTu Benchmark ataupun benchmark sintesis itu jadi patokan. Mesti coba secara langsung. Menarik. Untuk konfigurasi kamera belakang gue lebih demen di V30 sih, karena walaupun cuma pakai dual setup kamera, tapi resolusinya udah tinggi 50 megapiksel dan ada fitur Aura Light Portrait. Jadi kalau misalkan sekarang ini gue record video di tempat gelap, ya ini cahaya bisa ngebantu dan ditambah adaptif juga. Ketimbang di Samsung yang pakai 3 lensa kamera sih, tapi ultrawide-nya masih 12 megapiksel dan ada 5 megapiksel makro kamera. Jadi gue bandingin aja parameter lensnya karena sama-sama pakai 50 megapiksel, walaupun ya beda sensor dan beda ISP. Menurut gue di kondisi daylight, dalam segi karakteristik warna yang diberikan Samsung itu lebih mendekati natural dengan saturasi yang lebih naik. Satu sisi, highlight di Vivo itu lebih bagus, jadi kelihatan lebih menarik. Dan dalam segi dynamic range, keduanya sama-sama bagus, detailnya sama tajam, hanya beda di tone warna juga sih. Untuk di Vivo itu lebih ke cold, sedangkan di Samsung lebih ke warm. Nah, untuk kondisi low light di mode auto, gue ngerasa di Samsung itu kalau misalkan foto down, saturasinya lebih naik, jadi kelihatan lebih kuning dan detailnya itu kurang tajam karena autofocusnya yang agak lama, sedangkan Vivo lebih cepet, jadi tajamnya selalu on point. Tapi untuk kondisi night mode, kalau misalkan kalian nggak foto-foto down, ya kurang lebih karakteristik warnanya sih ini mirip, hanya beda di tone warna aja. Lagi-lagi di Samsung lebih warm, sedangkan di Vivo lebih ke cold. Oke guys, jadi ini dia contoh perekaman di kondisi daylight. Dalam segi warna, gue ngelihat kalau di Samsung itu kelihatan lebih natural. Walaupun ya kelihatan di Vivo ini detailnya lebih tajam. Dan kalau misalkan gue pindah ke lensa ultrawide, itu perpindahannya lebih mulus, gak patah gitu kayak di Samsung. Tapi gimana guys untuk kestabilannya, karena gue lagi sambil jalan biasa, dan untuk kualitas mic gimana karena lagi di samping jalan. Kalau misalkan kalian bertanya apakah bisa pindah kamera depan, jawabannya bisa. Dan untuk dynamic range kurang lebih begini ya, di
Samsung kelihatan lebih ngangkat dan muka gue lebih ke zoom. Tapi kalau di Vivo bisa zoom in dikit ke 1 kali dan ya kurang lebih gini guys. By the way, di 4K untuk Vivo itu nggak bisa pindah ke lensa ultrawide, sedangkan Samsung bisa, walaupun ya agak patah. Tapi gimana untuk kestabilannya guys? Coba komen di bawah ya. Sedangkan untuk kualitas kamera depan 4K kayak gini, gue ngerasa di Samsung itu kualitas warna skin tone-nya lebih mendekati natural, sedangkan di Vivo lebih cerah. Walaupun ya di Vivo ada sensor autofocus, jadi kalau misalkan gue deketin kayak gini, tuh lebih tajam. Sedangkan di Samsung agak blur. Baterai sih sama besar, tapi speknya beda, mana yang lebih awet. Oke, seperti biasa, gue pakai kedua HP ini dengan kondisi ruangan yang sama, wifi yang sama, brightness-nya adaptif, speaker udah dicocok-cocokin yang sama, hasilnya berbeda. Iya, ini agak aneh. Ketika gue pakai nonton YouTube, IG Reels, TikTok, di Vivo bisa menghemat per aplikasinya sampai 1%. Tapi ketika gue main game kayak Genshin Impact, Mobile Legends, Bang Bang, di Samsung itu bisa menghemat baterai sampai 3 dan 6% untuk Genshin Impact. Jadi kalau misalkan kalian tanya, itu kenapa bang? Gue berasumsi memang karena resolusi layar di Vivo lebih tajam, jadi power consumption-nya lebih tinggi. Overall, gue langsung aja kasih tunjuk screen on time kedua HP, hasilnya Samsung lebih unggul sedikit. Tapi tetap kedua HP sama-sama awet. Dan ngomongin soal charging, barulah ini Vivo menang telak karena udah support 80 watt, brick charging udah didapet juga dalam box. Jadi ketika gue ngisi dari angka 5-100% cuma makan waktu 40 menit. Sedangkan di Samsung masih support di 25 watt dan brick charger mesti beli terpisah. Ketika gue ngisi dari angka 5-100% makan waktu 89 menit. Jadi bedanya nyaris 50%. Ya, kalian prefer baterai awet atau charge cepet? Coba komen di bawah. Layar di Vivo itu nyaris unggul di segala faktor. Ya, ada 4 hal. Pertama, dalam segi desain kelihatan lebih tipis bezelnya di segala sisi. Apalagi pinggir kiri kanan layarnya dibuat melengkung jadi kelihatan lebih premium. Walaupun memang ya, layar flat ataupun melengkung itu preferensi banget. Kedua, resolusi layarnya lebih tajam di 1,5K. Jadi teks, gambar, video yang kalian lihat itu tentu lebih tajam ketimbang Full HD Plus biasa. Ketiga, layarnya bisa lebih cerah. Ya, ketika kalian pasang konten HDR bisa nyentuh sampai 2800 nits, dan ketika gue pasang video yang sama bersebelahan dengan brightness adaptif, Vivo masih sedikit lebih cerah. Keempat, memang fitur Always On Display tersedia di kedua HP ini, tapi entah kenapa One UI 6.1 di Samsung A55 itu nggak ada fitur clock style, jadi nggak bisa di custom, sedangkan Vivo bisa kalian pilih sesuai preferensi. Tapi ada 2 hal sih yang bikin Samsung menang di bagian layar. Pertama, ketahanannya udah pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus yang tentu lebih durable untuk tahan goresan ataupun ya tahan ketika jatuh. Tapi ya tetap ya, kaca gampang pecah, pakein tempered glass biar aman. Kedua, layar flat itu lebih mudah kalau misalkan mau ganti-ganti tempered glass karena ya nggak melengkung. Dan overall, kalau misalkan kalian tanya, bang, gue pengen lihat aja layarnya mana yang lebih bagus untuk memproduksi warnanya. Menurut gue sih keduanya sama-sama bagus, gonjreng, vivid, tapi memang untuk di tone warnanya ini berbeda. Samsung lebih ke warm, sedangkan Vivo lebih ke cold. Lanjut bagian body, masing-masing HP ada 2 kelebihan. Di Samsung, pertama, bahan materialnya tentu lebih premium. Back cover menggunakan kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus yang sama kayak di bagian layar depan, plus frame-nya menggunakan metal asli, jadi ngasih feels yang lebih premium dan lebih mahal layaknya HP flagship. Kedua, HP ini juga bisa tahan air sampai 1 meter selama 30 menit. Iya, bisa tahan tekanan air sampai 1 meter karena ada fitur IP67 Dust and Water Resistant. Satu sisi, di Vivo, pertama, bobot dimensi ini jauh lebih tipis, lebih ringan, lebih ramping, yang bikin enak digunakan menggunakan satu tangan. Dan kedua, masih tersedia free jelly case bawaan. Jadi kalau misalkan kalian baru beli HP ini, ya nggak pakai ribet, tinggal keluarin HP, casing langsung pakai, nggak usah nunggu-nunggu lagi casingnya datang. Tapi terakhir ngomongin soal desain, ya ini preferensi banget sih. Kalau kalian cari yang berkarakter plus simple, pilih Samsung karena dari kelas entry level sampai flagshipnya semua sama berkarakter. Tapi kalau kalian cari desain yang unik dan ada sentuhan zaman now, pilihlah Vivo. Ya, tentukan sesuai selera kalian masing-masing ya guys.
Kalau soal fitur rata-rata Samsung menang telak sih. Iya, karena speakernya udah pakai stereo. Tentu kualitas yang dikasih tuh lebih imersif ketika kalian pengen pakai nonton ataupun main game dengan kualitas yang lebih berbobot, nyaris balance, gak kopong. Dalam segi haptic vibration, ini getarnya macam flagship, gak geli-geli doang. Dalam segi expansion juga sangat fleksibel. Ada satu slot SIM plus satu slot hybrid, bisa di-upgrade microSD sampai 1 TB plus support eSIM. Jadi total kalian bisa pakai 2 nomor bersamaan tanpa harus korbanin slot microSD-nya. Ya, ini enak banget. Walaupun ya, satu sisi yang bikin Vivo unggul itu ada di fitur NFC multifunction, di mana kalian bisa duplikat kartu akses rumah, apartemen, atau apapun yang berbentuk kartu. Sisanya fitur-fitur lain kayak Wi-Fi 6, Dual 5G itu tersedia dan fingerprint-nya udah ada di dalam layar dengan performa yang sama cepatnya. Kedua HP ini udah run di Android 14, tapi tentu beda user interface. One UI 6.1 versus Vantage OS 14. Sebenarnya seperti gue bilang berkali-kali sih, kalau ngomongin soal user interface itu masalah selera dan kebiasaan aja. Tapi di One UI ini memang harus gue akuin, ini lebih simple, easy aksesnya lebih gampang, semua animasinya tuh berasa smooth, lancar, mulus-mulus aja. Satu sisi, di Vantage OS, ini fitur-fiturnya lebih banyak dan customization-nya itu lebih banyak tanpa harus install aplikasi tambahan. Tapi kalian sendiri, di mana sih? Coba komen di komentar yang gue pin. Absen di sana. Terakhir, ngomongin soal software update jelas beda. Samsung juara karena support 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch, sedangkan Vivo hanya setengahnya aja. Dan ditambah Samsung ada fitur Knox Vault untuk ekstra proteksi buat ngejauhin kalian dari phishing ataupun scammers. Ini secara hardware plus softwarenya yang optimal. Jadi guys, kalian udah lihat semua kekurangan kelebihan di kedua HP ini. Ya seperti yang gue bilang di awal video, kelebihan masing-masing HP itu sebenarnya saling mengisi. Tapi nggak mungkin kan kalian harus beli kedua HP ini, harus pilih salah satu, sisa budgetnya ditabung buat yang lebih bermanfaat. Jadi dengan harga 6 juta, kira-kira harus beli yang mana? Seperti biasa, gue akan kasih tabel dengan kelebihan yang paling kuat di masing-masing HP supaya gampang milihnya. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, gue juga bingung harus ngejelasin gimana lagi. Karena semua kekurangan kelebihan udah ada gue tunjukin. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Karena beda orang ya beda kebutuhan. Tapi kalau misalkan kalian tanya ke gue, Bang, lu sendiri akan beli yang mana? Jawabannya akan beli Vivo dengan tampilan One UI. Enggak deh, bercanda. Karena kebutuhan gue lebih banyak di checklist di Samsung. Ya apalagi attention to detail kayak haptic vibration, stereo speaker, itu lebih kepake, jadi ya akan pilih Samsung. Tapi kalian tim mana? Coba komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share-nya guys ke teman-teman, keluarga, semua, beserta like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys.